Anda ini mengalami penyimpangan takdir gitu. Secara keilmuan profesi di syariah, tetapi ada hobi lain di sastra gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Bersama saya Gaitsa, kali ini kita kedatangan tamu seorang penulis hebat, yaitu Bapak Selveni Wimra. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak ini adalah seorang penulis terkenal yang karyanya banyak sekali. Salah satunya Pengantin Subuh ya Pak. Yang masuk 10 besar Khatulistiwa Literary Award pada tahun 2009, betul Pak? Ya, betul. Itu kumpulan cerpen itu ya. Iya Pak. Dari yang saya baca dari biografi Bapak dulunya pernah mondok di MTI Tobek Gadang. Itu apa sih Pak yang menginspirasi kali, yang bikin Bapak tuh pengen mondok dulu gitu Pak? Ya, keinginan mondok itu pada awalnya terpengaruh oleh teman-teman gitu ya. Jadi banyak anak-anak tamat SD di kampung saya memilih sekolah di madrasah gitu. Nah, ya saya juga ikut itu selain dari dukungan orang tua, karena orang tua juga senang anaknya itu di sekolah di pesantren gitu. Ya selebihnya mungkin udah takdir ya. Ya, karena pilihan sekolah di pesantren itu waktu itu keren gitu. Dalam pikiran saya di waktu itu keren, lebih keren dari sekolah yang lain gitu aja. Nah, itu di pesantren. Tapi saya di sana cuma 4 tahun di sana. Oh, 4 tahun. Pesantren itu kan sekolahnya sampai kelas 7. Iya Pak. 7 tahun. Saya di MTI Tobek Godang itu 4 tahun. Lalu pindah ke MTI Pasi sampai Angke Canduang. Selama 3 tahun di sana. Jadi saya menamatkan kelas 7 itu akhirnya di Tarbiyah Islamiyah Pasi ya. Sampai Angke Canduang. Gitu. Baik Pak. Bapak ini kan alumni jurusan hukum ya Pak. Apa sih kisah menarik, apa yang menariknya dari sastra sehingga Bapak lebih mendalami di sastra daripada di hukum gitu Pak? Ya, keduanya menarik sebenarnya. Saya kuliah di masih nama IAIN waktu itu ya, IAIN Imam Bonjol. Saya mendaftar memilih Ahwalus Saksiyah, Fakultas Syariah. Kemudian pilihan nomor 2-nya Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab. Pilihan ketiga saya waktu itu PAI, Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah. Nah, ya karena pilihan nomor 1 saya Ahwalus Saksiyah, akhirnya saya lulus di situ. Dan tidak bisa lagi pindah gitu. Akhirnya lanjut saja. Karena saya bertemu dengan dosen-dosen yang keren-keren juga waktu itu dan memberikan arahan gitu. Ya, Anda boleh saja punya hobi musik, punya hobi sastra, punya hobi yang lain-lain di dunia seni, silakan. Tapi secara keilmuan Anda itu syariah. Nah gitu. Jadi akhirnya memang kedua aspek ini mempengaruhi saya gitu. Ketika menulis karya ilmiah berbasis hukum atau syariah, gaya sastranya terbawa sedikit gitu. Kalau ketika menulis sastra juga begitu. Jadi tema-tema di karya saya itu kalau ditelusuri tidak jauh-jauh dari hukum gitu Pak. Sepertinya iya, nggak jauh-jauh gitu. Ya kayak Pengantin Subuh itu sebetulnya eksplorasi dari fikih munakahat kayak gitu. Bagaimana jadi pengantin? Saya kan Ahwalus Saksiyah kan, hukum keluarga gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dua dunia yang berbeda. Kalau teman-teman berseloroh ya ke saya, Anda ini mengalami penyimpangan takdir gitu. Secara keilmuan profesi di syariah, tetapi ada hobi lain di sastra gitu.
Tapi ya begitulah, jadi warna-warni. Iya, itu campur di gituin ya Pak. Bicara tentang sastra, Bapak menyukai sastra tuh di usia berapa sih Pak? Oh ya, mengenal sastra itu dari usia pesantren itu ya. Oh, di Ya, pesantren. saya beruntung bertemu dengan guru-guru bahasa yang luar biasa inspiratif gitu. Jadi di masa saya itu ya, radio adalah media yang paling keren. Ya. Jadi kami satu asrama itu punya satu radio misalnya. Di radio itu ada acara lagu dan kenangan. Nah, jadi saya iseng-iseng, ada teman saya putus cinta, lalu dia galau gitu. Saya tulis kisahnya, saya kirim ke radio dan dibacakan gitu. Lalu dihadiahi sebuah lagu. Nah, kebetulan tulisan saya itu dibaca oleh ibu guru bahasa Indonesia yang di pesantren. Pesantren di Tebek Godang itu. Saya masih ingat nama ibu itu Ibu Irna Tati, kami panggil Ibu Upi. Nah, ibu itu yang kemudian bilang, nilai kamu dengan saya bagus ya, gitu. Artinya dia memberi apresiasi gitu. Sejak itu mulai kenal majalah-majalah yang di drop ke pesantren dari Kemenak, ya, kayak Horizon itu, majalah sastra. Dari situ membaca majalah itu dengan panduan guru bahasa Indonesia di sekolah gitu. Itu pada mulanya. Lalu di pesantren kan ada mata kuliah, apa istilahnya? Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren itu kan banyak yang berbasis sastrawi ya. Kayak kitab-kitab tasawuf gitu ya. Balaghah gitu, mantik, bayan, ma'ani, semuanya arut gitu, semuanya mengarah ke sastra, sastra gitu. Sastra itu hobi Bapak atau basic Bapak sebenarnya Pak? Nah, itulah yang saya katakan tadi, seluruh teman-teman itu saya mengalami penyimpangan takdir gitu. Jadi dalam tanda petik mungkin ada bipolar di dalam diri saya, ada dua sisi gitu. Jadi katakan ya kalau secara ijazah tertulis saya syariah, S1, S2 syariah, S3 yang sekarang juga soal ilmu hukum gitu ya. Iya Pak. Jadi secara akademik saya syariah, tapi secara apa itu namanya lagi sisi lainnya. Tapi sastra juga akademik loh, ada fakultasnya kan. Iya. Nah, gitu. Kemudian di era yang serba digital sekarang kan Pak, banyak gitu muncul buku-buku digital gitu yang sedikit menurunkan reputasi buku-buku cetak gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu Pak? Saya kira bukan menurunkan reputasi buku cetak ya. Buku cetak akan tetap abadi sebagai sebuah buku. Ya digitalisasi hanya sebuah kebutuhan zaman. Maksud saya gini, buku terakhir saya, Ramuan Penangkal Kiamat itu kan juga ada versi e-booknya. Nah, ada versi cetaknya, ada versi e-booknya. Nah, versi e-book atau digital, buku digital itu dia juga punya pembacanya sendiri. Tapi pembaca buku yang manual itu kan juga tetap ada gitu. Jadi pengembangan media saja sebetulnya. Yang kedua-duanya harus terjadi gitu ya. Buku digital berbeda mungkin dengan koran digital gitu. Diskusinya berbeda. Maksud saya kalau buku digital itu tidak akan terlalu kalau istilah Gaisa tadi menurunkan reputasi buku, sedikit menurunkan reputasi. Ya, gitu, gangguannya mungkin ada, tetapi tidak begitu signifikan saya kira. Menurut Bapak mana yang lebih baik gitu, buku digital atau non digital? Kan secara yang kita lihat di digital ini banyak manfaatnya, banyak lebih luas lagi wawasannya gitu. Tapi di satu sisinya itu dapat merusak mata mungkin karena radiasinya terlalu tinggi gitu Pak. Ya itu tadi
masing-masing punya kelebihan ya. Sama dengan fashion, dengan pakaian ya. Iya, Pak. Selamanya jas itu akan tetap jas, dasi itu akan seperti itu saja saya kira. Selama dunia ini terkembang gitu ya. Saya percaya dasi itu akan tetap seperti itu saja gitu. Jas juga akan tetap seperti itu gitu. Walaupun sudah lahir desain-desain banyak busana yang mungkin setiap hari berganti gitu ya. Iya, Pak. Tapi ada yang memang yang akan abadi. Kayak buku akan abadi sebagai buku yang dibaca, ada lembarannya, ada sampulnya gitu. Ya minimal dia akan menjadi, ya paling minimal ini ya, paling minimal dia akan jadi hiasan dinding gitu. Kita pajang di rumah supaya kita terkesan intelektual gitu kan ya. Iya, Pak. Tapi karena era digital, ya bagaimanapun juga buku versi digital juga harus hadir gitu untuk menyapa pembaca yang mungkin ke depan ya, di masa depan kita mungkin jadi masyarakat digital gitu ya. Semua serba digital gitu. Ya, tapi seluruh teman-teman, buku ini kalau yang manual itu kan bisa diraba, ada aromanya gitu, aroma kertasnya gitu. Tapi kalau digital kan tidak ada itu. Ya, ada memang sisi yang tidak dimiliki oleh oleh digitalisasi ini gitu. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan ya, Pak? Iya, betul. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Berbicara tentang penulis gitu ya, Pak. Penulis yang sekarang dengan penulis yang dulu pasti memiliki perbedaan ya, Pak. Menurut Bapak apa sih, Pak, perbedaan antara penulis yang dulu dengan penulis yang sekarang gitu, Pak? Iya, ada beda sih ya. Mungkin yang mendorong perbedaan itu adalah semangat zaman masing-masing mereka gitu ya. Semangat zaman ini cenderung menjadi pembeda dalam dunia kreatif gitu. Iya. Kalau kecenderungan tema saya kira sama saja gitu. Dulu orang menulis kisah cinta, sekarang juga masih kisah cinta gitu ya. Kalau dulu misalnya kisah perselingkuhan ya, diceritakan dengan TTM misalnya. Tahu istilah TTM? Tahu lagi kan? Nah, itu generasi dulu gitu. Jadi perbedaan bahasa Nah, itu. sekarang misalnya layangan putus, tahu? Tahu. Nah, itu kan ada generasi, padahal itu temanya sama gitu. Cerita itu berputar di tema yang sama, tapi semangat zaman membedakannya gitu. Ya kalau ada di dunia sastra, ada sastra yang disebut sastra murni, kemudian ada sastra populer kayak gitu. Jadi ada pembeda-pembeda yang kemudian menjadi saya kira bukan pertentangan ya, tapi kekayaan saya kira ya, warna-warni dalam dunia kreatif gitu. Ada yang cenderung A, cenderung B, cenderung warna merah, cenderung warna hijau gitu, kayak gitu. Kira-kira begitu, Gaisa. Oke, Pak. Berbicara dengan penulis zaman sekarang ya, Pak. Zaman sekarang kita lihat banyak terjadi pembajakan karya gitu ya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak atau bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut sebagai penulis gitu, Pak? Ya, pembajakan ini sebuah sindikasi ya yang sudah berjejaring dan kayaknya sulit untuk dihilangkan gitu ya, tapi bisa diminimalisir saya kira dengan cara yang profesional. Maksud saya kalau kita mau menerbitkan buku, ya terbitkan dengan penerbit yang bereputasi misalnya, atau kalau bukan penerbit yang mainstream, bisa penerbit indie gitu, tetapi persebarannya terkontrol gitu. Kita juga punya banyak komunitas loh yang akan mengawal
perilaku membajak ini gitu. Saya kira komunitas-komunitas sastra akan jadi benteng pengawal. Jadi beli buku aslinya, bukan buku bajakannya gitu. Saya kira banyak komunitas yang peduli dengan gerakan anti bajakan ini. Jadi komunitas bisa mengatasi, saya kira. Oke, Pak. Jadi saya pernah baca juga tentang sastra ya, Pak, bahwa hubungan sastra dengan masyarakat itu yaitu merupakan pendukung nilai-nilai kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Itu menurut Bapak kenapa ya, Pak? Ya, kalau di Fakultas Adab di kampus kita ini, sastra itu disebut sebagai cermin yang paling murni dari kehidupan gitu. Al-mir'atus safi lil hayah gitu. Jadi sastra itu tidak muncul dari ruang kosong gitu. Sastra itu pantulan dari kehidupan sehari-hari. Nah begitu. Jadi dia memang tidak bisa terlepas dari kebudayaan masyarakat itu. Tidak bisa terlepas dari di mana sang penulisnya lahir, dibesarkan, berinteraksi gitu. Iya, Pak. Karena teori itu tadi bahwa sastra itu cerminan dari masyarakat gitu. Dengan kata lain, kalau sastra itu tidak mengakar kepada masyarakat, nah tentu ini membuat kita jadi bertanya, ya kan, apakah ini sastra atau tidak. Nah begitu kalau kita pakai teori ini. Tapi pernyataan-pernyataan tentang sastra dan masyarakat itu sebetulnya pekerjaannya kritikus ya. Bagaimana menghubungkan karya sastra dengan pembaca yang lebih luas gitu. Oke, jadi dari sastra, dari Bapak menjadi penulis tuh ada kisah yang paling inspiratif nggak Bapak ambil dari selama Bapak menjadi penulis gitu, Pak? Ada senangnya atau keluhnya gitu, Pak? Iya. Ya banyak sekali. Karena memang kemunculan ide sebuah tulisan itu dari berbagai sebab. Ada yang disebabkan oleh pengalaman pribadi yang teralami gitu ya, atau yang teramati. Jadi ada dua. Kalau yang teralami itu muncul dari diri kita sendiri, yang teramati itu bisa muncul dari mendengarkan orang lain atau mengamati orang lain, atau bisa juga muncul dari tontonan, bacaan, atau sebuah perjalanan gitu ya. Jadi macam-macam munculnya ide itu. Nah kalau saya karena tinggal di kampung, kemudian sekolah di pinggiran kota, kemudian pindah ke ibu kota provinsi, jadi saya punya perjalanan yang secara biografis itu secara tidak langsung saya ternyata membanding-bandingkan pola hidup, ya kan, pola interaksi, pola kekerabatan gitu. Makanya hal-hal yang lebih banyak sebagai inspirasi saya itu misalnya seorang orang yang sudah tua gitu, atau seorang yang menurut ilmu kejiwaan mengalami gangguan jiwa berat gitu, kayak orang gila gitu ya. Ada beberapa cerpen saya itu tentang orang yang memang mengalami gangguan jiwa berat gitu. Ada seorang yang dulunya cerdas, tapi kata orang kampung saya tabalik kaji, ya. Saking cerdasnya akhirnya otaknya itu jadi terbalik. Nah itu ilustrasi orang kampung ya. Nah dia malah pengen mendirikan sekolah gitu, lalu saya bikinkan cerpennya gitu. Ada juga orang yang menurut ilmu kejiwaan itu mengalami gangguan jiwa berat gitu, tetapi dia sangat setia gitu, bantu sebuah keluarga segala macam gitu.
Nah itu juga saya tulis. Nah kira-kira seperti itu. Baik sahabat Deka TV, mungkin sampai di sini dulu podcast kita. Saya Gaitsa sebagai host pamit undur diri. Salam dari Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.